wabarakatuh. Halo semuanya sahabat YouTube Agen Shopee. Nah, di video kali ini aku mau lihatkan ke kalian yaitu bagaimana proses aku dalam memproses paket retur yang ada di toko agen aku ya. Nah, di sini aku lihat di kolom komentar itu masih ada juga yang masih bingung masalah tentang paket retur ini ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa nonton video aku ini kalau masih ragu untuk memproses paket returnnya. Di sini aku akan jelaskan step by step yang aku lakukan untuk memproses paket return yang ada di tempat agen aku. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan berita-berita terupdate dari aku khususnya dalam bidang agen Shopee ya teman-teman. Nah, yuk teman-teman simak video berikut untuk lebih jelasnya. Nah, halo teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya bagaimana cara aku memproses paket retur, di sini ada beberapa hal yang ingin aku tegaskan ke kalian. Nah, paket retur itu tidak ada kurir yang khusus untuk menjemput paket retur ke tempat agen kita ya teman-teman. Jadi kurirnya itu yang menjemput paket retur adalah kurir yang sama yang mengantarkan paket agen ke tempat agen kita. Jadi kurirnya itu sama, jadi tidak ada ini khusus kurir retur, ini khusus kurir untuk mengantar paket. Jadi nggak ada ya teman-teman. Jadi kurir untuk mengambil paket retur dan juga mengantar paket itu sama. Nah teman-teman, di sini kalian itu pertama jangan pernah menunda untuk memberikan paket retur kepada si kurir ya teman-teman, karena paket retur itu juga harus diproses oleh si kurir kemudian di pusat Shopee yang ada di tempat kalian. Nah tentunya nanti kalau tertahan di tempat kalian, nanti malah kalian akan ganti paket retur tersebut. Nah sebaiknya kalian segera berikan paket retur kepada kurir ya teman-teman. Nah yang kedua teman-teman yang wajib teman lakukan yaitu memisahkan terlebih dahulu paket yang sudah retur dan yang mau diambil oleh si buyer. Nah untuk memudahkan teman-teman bisa menyediakan alat tulis seperti spidol misalnya. Nanti teman-teman bisa gunakan, nanti akan ada video tutorial yang sering aku lakukan dalam memproses paket retur. Setelah ini nanti aku akan berikan simak video yang aku lakukan ya teman-teman. Nah kalian bisa coret alamat toko kalian, terus juga buat di situ tulisan retur, paket retur gitu, supaya nanti tidak tercampur sama si kurir, karena si kurir selain mengantar paket agen kita, dia juga mengantar paket yang lain. Jadi otomatis banyak paket yang dia bawa. Nah jadi teman-teman supaya nanti tidak membingungkan si kurir atau mempermudah juga ya kan pekerjaan si kurir, saling membantu. Nah teman-teman tidak ada salahnya kita membuat seperti ini ya teman-teman, supaya nanti paket retur ini juga bisa dikelompokkan si kurir dan nanti akan diserahkan ke gudangnya lagi kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, paket retur ini bisa tidak kita berikan kepada kurir. Ini yang pengecualian ya teman-teman. Jika misalnya sudah jatuh tempo paketnya udah retur, jadi si buyer ini juga belum datang menjemputnya, terus teman-teman bisa cek deh di collection pilot paketnya di sini di aplikasi. Kemudian kalau teman-teman mau gitu kan, lihat dulu, kalau aku seperti itu, lihat dulu pesannya COD atau enggak COD. Nah kalau seandainya enggak COD, di situ kan ada nomor si penerima. Biasanya aku kontak nomor si penerima tersebut menanyakan perihal paketnya mau diambil atau tidak, karena sudah jatuh tempo atau sudah mau diserahkan kembali ke gudangnya atau sudah retur kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, ada juga sebagian yang pernah aku chat itu, mereka bilang ada yang tidak sedang berada di lokasi, kemudian ada yang sedang berada pokoknya di dua daerah, kemudian tidak sempat mengambil paketnya. Kemudian ada juga yang masih bingung dengan alamat toko agen kita ya, jadi mereka nggak ngambil paketnya, sementara mereka itu kan butuh atau mau paket tersebut. Nah tidak ada salahnya kita sebagai agen kontak si buyer tadi ya, karena kontaknya juga sudah ada di aplikasinya. Nah kalau si buyer itu sendiri, dia itu sebenarnya tidak memiliki kontak atau nomor HP kita ya teman-teman, karena yang tertera di waktu mereka check out itu adalah alamat lengkap dari toko kita dan juga
nama toko kita itu aja, sementara nomor WA atau kontak kita itu nggak ada. Jadi mereka itu agak susah untuk menghubungi kita sebagai agen. Nah, jadi di sini inisiatif kita saja sebagai agen untuk menghubungi si buyer tadi ya. Karena sayang kalau paketnya non COD kemudian dia mau mengambil tapi ada berbagai alasan dan masalah tadi. Nah, teman-teman bisa langsung kontak nomor si buyer tadi ya. Nah, baik teman-teman, supaya tidak berlama-lama, kita langsung ke video tutorial yang aku lakukan saat melakukan proses paket retur yang ada di tempat agen aku. Halo teman-teman, nah di sini aku mau lihat berapa sih paket retur untuk toko agen aku pada hari ini ya. Langsung saja cek di aplikasinya. Nah, ini aku udah buka tadi, kita keluarin dulu. Nah, ini kita cek ya di service point. Terus teman-teman lihat di pojok kiri atas ada gambar orang. Nah, langsung pencet aja. Kemudian pilih yang list kedua, order dan tulis. Nah, klik ini, kemudian pilih yang pengambilan mandiri. Nah, untuk cek yang gagal atau yang retur, teman-teman bisa pilih di semua status, klik di sini, terus pilih yang collection violet ya teman-teman. Nah, ini semua barang yang retur yang harus aku serahkan ke kurir ya teman-teman, karena paket itu masanya di tempat kita ada 5 hari. Nah teman-teman, di sini ada pengecualian ya, walaupun paketnya sudah retur, teman-teman masih bisa serahkan kepada si buyer dengan alasan atau dengan hal teman-teman sudah menghubungi si buyer tersebut bahwa dia benar-benar mau mengambil paketnya, karena dia sedang tidak berada di tempat atau sedang berada di luar daerah dari tempat agen teman-teman misalnya. Jadi teman-teman boleh pending dulu paketnya untuk diserahkan kepada kurir ya teman-teman, dan teman-teman bisa langsung mengkonfirmasikan kepada kurir bahwa ada dengan resi ini paketnya mau diambil, jadi belum bisa diserahkan kepada kurir. Nah, atau teman-teman untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa, kalau benar-benar si buyer itu mau mengambil paketnya, teman-teman bisa menghubungi si buyer, kemudian bisa melakukan minta nomor PIN pengambilan dan juga nomor resinya. Jadi teman-teman di sini istilahnya dia itu menitipkan barang atau paketnya di tempat teman-teman. Karena dia sedang tidak bisa mengambil di waktu yang telah ditentukan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dimana kita mendapatkan nomor telepon dari si buyer tersebut? Nah, tentunya di sini teman-teman buka aja langsung di sini. Nah, nampak di sini ada nomor nama dari si buyer tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada nama penerima, nomor telepon penerima, dan juga barang ini COD atau enggak. Nah, jadi di sini bisa teman-teman hubungi nomor telepon si penerima ini kalau dia mau mengambil atau tidak paketnya ya teman-teman. Karena itu kalau dia sudah ACC mau ngambil, tentu kita akan lakukan proses untuk pengambilan paketnya. Kalau tidak, tentu kita juga memproses untuk meretur barangnya ya teman-teman. Tapi kalau di sini aku itu sering, misalnya kalau dia itu paketnya COD, jadi aku tuh jarang menghubungi orang yang paketnya COD ya, karena kalau COD itu kan dia belum bayar paketnya. Jadi kalau dia mau ngambil oke, kalau enggak ya itu juga keputusannya dia. Jadi di sini kalau aku lebih suka menghubungi orang yang non COD ya. Kalau non COD itu dia udah pasti udah bayar dan pasti dia mau mengambil paketnya di tempat kita. Mungkin dia sedang tidak bisa atau berhalangan untuk ngambil secepatnya di tempat kita. Misalnya contoh seperti ini ya teman-teman, yang non COD. Nah, ini kan ada yang retur di tempat agen aku yang non COD ya. Ini nama penerimanya, terus ada nomor teleponnya. Nah, ini aku langsung hubungi dia apakah dia mau mengambil ataupun tidak paketnya. Jadi kalau sudah hubungi, jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan dia mau ngambil atau tidak. Kalau mau ngambil berarti kita minta pinnya dulu, kalau enggak berarti kita langsung serahkan paketnya yang sudah retur itu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kalau sudah dihubungi si buyer, misalnya dia mau mengambil paket atau tidak. Nah, kalau tidak berarti paketnya sudah pasti retur. Nah, langkah selanjutnya kita sebagai agen biar mempercepat nanti proses pemberian paket kita kepada si kurir, teman-teman sebaiknya pertama menyediakan dulu seperti aku ini spidol permanen nanti untuk ditandai paket yang sudah retur di tempat kita ya, supaya mudah nanti diberikan kepada kurir, dan juga nanti kurir membawa paket kan banyak, jadi jelas dia
dia ini paket retur dan juga ini paket yang mau dia serahkan gitu ya, karena kita ngasih paket retur itu ke kurir yang sama saat dia memberikan paket yang masuk kita pada hari itu. Misalnya paket yang masuk dia kan juga banyak bawa paket yang lain, jadi teman-teman nanti supaya tidak tergabung, jadi bisa menggunakan spidol ini untuk mencoret paket retur ya teman-teman. Nah, kalau aku seperti ini caranya. Nah, contohnya aku cari paketnya dulu ya. Nih di sini aku cari paket retur. Oke teman-teman, ini salah satu paket retur yang ada di tempat aku. Nah, aku langsung sediain spidol gini. Terus ini teman-teman bisa langsung coret di sini ya, di alamat toko teman-teman nih di sini. Seperti aku langsung coret di sini. Teman-teman jangan coret yang barcode-nya ini ya, karena barcode ini masih perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga langsung tulis di sini tulisannya retur di atas saja di sini. Retur gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman coret di sini. Kemudian pokoknya jangan teman-teman ganggu barcode ini. Barcode ini masih perlu ya untuk kurir untuk men-scan barangnya. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti disatuin barang retur ketika nanti kurir datang mengantarkan paket agen. Nah, teman-teman bisa langsung serahkan paket retur ini kepada si kurir. Jangan pernah menahan paket retur di tempat teman-teman. Nanti akan terjadi masalah-masalah yang tidak teman-teman inginkan tentunya ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya lakukan seperti ini supaya nanti kurir tidak bingung kalau dia kan juga banyak bawa paket itu pas waktu ngantarin paket ke tempat kita, karena nggak paket agen aja yang dibawa si kurir, tapi juga paket-paket yang lainnya. Nah, jadi kalau kita udah satuin kayak gini, terus nanti dia juga bisa, oh ini pakai retur gitu, jadi dia nggak juga repot kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, sebaik itu tadi cara dari aku untuk kalian semua memproses paket retur yang ada di tempat agen kalian. Nah, kalian yang ada pengalaman lain atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin mengshare pengalaman pribadi teman-teman sebagai agen, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang teman-teman temukan saat menjadi agen, baik itu saat menerima paket atau memproses paket atau selain sebagainya, teman-teman bisa email aku nanti kita bisa diskusikan bersama di channel aku kalau kalian mau ya. Misalnya ada nih masalah yang pernah kalian hadapi atau gimana cara proses paket retur, kemudian ada juga ganti rugi. Nah, teman-teman bisa langsung kirimkan ke email aku, nanti kita bahas di YouTube ini supaya nanti mana tahu ada yang sama dengan permasalahan teman-teman semua, bisa kita lakukan pencarian solusi dengan masalah yang teman-teman hadapi sebagai agen Shopee ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.